Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di hari Kamis. Kasih setianya lebih besar dari apapun juga. Tidak ada satupun yang luput dari kuasanya, kuasa kasihnya dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kasih-Mu lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari pergumulan kami. Lebih besar dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, kasih-Mu tiada duanya. Kami akui pagi hari ini Tuhan, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu yang mengubahkan kami Tuhan, membaharui hidup kami Tuhan, yang menerima kami apa adanya. Namun kasih-Mu yang menerima kami apa adanya itu terus mengubahkan kami, sehingga kami menjadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Pagi hari ini kami buka hati kami bagi Engkau. Mari berbicaralah ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, sembuhkan kami yang sakit oleh firman. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami dipulihkan pagi hari ini dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Wow, puji Tuhan. Lagu yang udah lama sekali saudara ya. Kita percaya bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah bagi setiap kita. Kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu mencintai kita. Nah saudara, apa yang kita baca di dalam Alkitab, saya pernah bagikan ini buat saudara, bahwa Alkitab itu bukan tentang kita, itu tentang Tuhan, dituliskan untuk kita. Tentang bagaimana cintanya Tuhan bagi kita, tentang bagaimana besarnya kasih Allah bagi setiap kita, sehingga Dia mengorbankan putranya sendiri supaya setiap kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin sharing sesuatu dan saya akan mulai dari sebuah cerita. Cerita ini adalah kesaksian dari salah seorang penatua di gereja Rock yang ada di Lembah Pujian. Ya, beliau bercerita bahwa di rumahnya itu ada banyak sekali anak-anak angkat ya. Beliau punya banyak anak angkat, dan satu kali Bapak Ibu Saudara, salah seorang dari anak angkatnya ini memecahkan gelas yang adalah gelas kesayangannya. Ya. Kemudian ketika dilihat di CCTV, ya, kenapa bisa pecah sih di dapur itu? Mereka lihat di CCTV dan akhirnya terlihat bahwa memang salah satu dari anak angkatnya ini mungkin dia nggak sengaja, dia senggol sehingga jatuh dan pecah. Anak ini takut ya, karena dia tahu bahwa yang dipecahkan ini adalah gelas kesayangan dari bapaknya, ya, bapak angkatnya. Kemudian anak ini dipanggil oleh sang bapak, ya, bapak angkatnya memanggil dia, dan anak ini ketakutan sekali. Kemudian bapak ini bertanya, padahal dia udah tahu kalau anak ini memang betul dia yang memecahkan. Bapak ini bertanya, "Nak, kamu yang pecahkan gelas itu ya?" Nah, saudara tahu apa yang dilakukan oleh anak ini? Sebenarnya kalau dia mengaku, mungkin kejadiannya akan lebih baik. Tapi anak itu berusaha sekuat tenaga dengan segala macam alasan. Dia tidak mengakui bahwa dialah yang menyenggol dan membuat gelas itu pecah. Saudara tahu bapak ini menjadi marah. Marah tentunya dalam konotasi yang positif ya. Dia marah, tapi ini yang luar biasa ya, yang ingin saya bagi buat saudara. Dia bilang begini, "Saya marah bukan karena gelas itu pecah. Gelas itu saya bisa beli lagi. Gelas itu saya bisa order lagi ya, karena itu customized, jadi itu harus diorder lagi." Yang buat dia marah adalah setelah sekian tahun kebersamaan mereka, setelah sekian banyak pengalaman mereka berdua sebagai bapak dan anak, setelah sekian banyak air mata yang sudah mereka tercurah bersama, bagaimana mereka saling mendoakan,
Bagaimana sang Bapa ini menunjukkan bahwa dia begitu mengasihi, menerima anak angkat ini seperti anaknya sendiri. Ternyata dari sekian panjang perjalanan itu, anak ini masih belum mampu untuk terbuka. Dia kecenderungannya adalah menyembunyikan kesalahannya dan selalu berusaha untuk tampil tidak apa adanya di hadapan bapaknya. Saudara, mungkin waktu kita mendengarkan cerita ini kita bisa merenung. Sebenarnya kehidupan kita seringkali dengan Tuhan juga seperti ini. Kita udah tahu bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Kita udah tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita udah tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa sejauh timur dari barat demikianlah Dia melepaskan, membuang segala dosa dan pelanggaran kita. Kita sudah tahu bahwa Tuhan itu lebih menginginkan pertobatan kita daripada kebinasaan kita. Tapi seringkali sifat kita ini selalu ingin tampil baik. Bahkan di hadapan Tuhan yang tahu apa yang kotor di dalam hati kita pun, kita selalu ingin tampil baik. Sulit sekali bagi kita untuk tampil apa adanya di hadapan Tuhan. Kecenderungan kita adalah membuat yang namanya behavior modification. Kita berusaha untuk terlihat sangat sempurna. Bahkan di hadapan Tuhan pun kita seperti itu. Sehingga kecenderungan kita ketika kita melakukan kesalahan, kita berusaha menutupinya dengan perbuatan baik. Perbuatan baik seolah-olah menjadi alasan kita untuk kita merasa aman datang kepada Tuhan. Sebenarnya rasa aman kita datang kepada Tuhan itu bukan datang karena kita sudah melakukan sekian banyak list kebaikan, bukan. Rasa aman kita datang kepada Tuhan itu karena Dia menerima kita. Dia mengasihi kita. Kita ini anak. Dan Dia sangat mencintai kita. Dan Tuhan lebih menginginkan pertobatan kita daripada kebinasaan kita. Harusnya itu yang menjadi dorongan paling kuat kita datang kepada Tuhan. Ada ayat dalam kitab Amsal yang berkata, orang yang terbuka terhadap pelanggarannya, orang yang mengakui kesalahannya akan lebih dikasihi daripada mereka yang menyembunyikan kesalahan-kesalahannya. Saudara, seringkali juga ini termanifestasi, sifat ini termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam komunitas kita, mungkin di gereja, mungkin di keluarga kita, di rumah tangga kita. Seringkali ini juga terjadi. Kecenderungan kita adalah kita sulit untuk mempercayakan kesalahan-kesalahan kita. Dan kita berusaha untuk selalu tampil tidak apa adanya. Kita berusaha untuk selalu tampil baik. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa kita ini salah. Kita ini perlu untuk mengakui beberapa hal, perlu untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita. Kita ini perlu untuk mengakui juga bahwa kita ini juga tidak mampu untuk melakukan mungkin lebih baik dari orang lain. Tapi karena memang kita kepada Tuhan aja kita berani untuk tidak tampil apa adanya, itu akhirnya terbawa sampai kepada kehidupan yang sehari-hari. Kecenderungan kita melakukan behavior modification sehingga sampai kita lupa bagaimana harus menjadi natural atau apa adanya. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Biarlah pagi hari ini saya ingin kita merenungkan ini bahwa lebih baik kita apa adanya di hadapan Tuhan. Akuilah, firman Tuhan berkata, orang yang mengakui kesalahannya akan lebih dikasihi daripada mereka yang menutupinya. Saudara, karena waktu kita mengaku kepada Bapa, sebenarnya Bapa itu tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kotornya kita itu Dia tahu. Tapi ketika kita mengakui, pengakuan kita di hadapan Tuhan itu bukan kamuflase. Ketika kita mengaku, kita sedang mendeklar pada diri kita bahwa, hey, jiwaku, dagingku yang penuh dengan dosa ini, kamu harus tahu bahwa sekalipun kamu berusaha untuk melakukan yang baik, Tuhan tetap tahu apa yang ada di dalam. Sehingga kamu perlu mengakuinya. Kita perlu declare pada Tuhan, Tuhan, ya aku salah Tuhan. Aku berkhianat Tuhan. Aku berbohong Tuhan. Aku mencuri Tuhan. Ketika kita mengakui itu, kita melepaskan itu kepada Tuhan, saudara akan mengalami bagaimana kuasa kasih-Nya itu memulihkan kita. Tapi kalau kita
datang pada Tuhan seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya. Kita datang pada Tuhan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita datang karena kita pikir, oh kita udah melakukan ini itu yang baik. Kemudian kita datang sama Tuhan tanpa ada rasa bersalah. Kita langsung datang dan kita berpikir bahwa kita udah dilayakkan karena perbuatan-perbuatan kita. Saudara, sebenarnya Tuhan itu muak mungkin dengan pujian kita. Mungkin Tuhan itu merasa, tunggu dulu. Ada yang belum kelar ini, ada yang belum kamu selesaikan. Ada yang perlu untuk kamu akui, ada yang perlu untuk kita selesaikan. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Sehingga kita terus melakukan itu semua. Dan biarlah pagi hari ini kita sama-sama belajar. Oh, kita perlu untuk mengakui di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita lebih percaya kepada kebaikannya daripada kita percaya kepada keinginan Tuhan untuk membinasakan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu lebih menginginkan pertobatan dan pemulihan kita daripada kehancuran kita. Justru Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu mungkin untuk membuat kita mengaku di hadapannya bahwa Tuhan memang tiada yang lebih besar dari kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, biarlah perenungan kita pagi hari ini mendorong kita untuk kita hidup dengan keterbukaan apa adanya di hadapan Tuhan. Biarlah kalau kita mau melakukan apa yang baik, itu semua lahir dari hati kita karena memang kita sudah diubahkan dari dalam hati ini. Kalau kita mau mencintai atau mengasihi Tuhan, biarlah semua itu semakin hari semakin tulus di hadapan Tuhan. Ya, masih relate dengan apa yang kemarin kita belajar bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Biarlah setiap kita mengalami pemurnian karena Tuhan mau kita terus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan pribadinya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa buat setiap kita yang sakit atau saudara yang sedang mengalami pergumulan yang berat hari ini. Saudara, percayalah bahwa Tuhan lebih merindukan kesembuhan daripada kebinasaan kita. Tapi kalau belum terjadi kesembuhan, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara. Seperti Paulus, dia berulang kali minta kepada Tuhan supaya penyakitnya disembuhkan. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan mau supaya dalam kelemahan-kelemahan kita ini, kuasanya menjadi sempurna. Dalam keterbatasan kita, kuasanya menjadi sempurna. Saudara, biarlah ini memberkati setiap kita pagi hari ini. Tetap bersemangat dengan Tuhan. God bless you all.